Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pembelajarannya adalah matematika. Bab satunya pada semester ganjil ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah memahami konsep bilangan perpangkatan. Kedua, memahami sifat-sifat operasi perpangkatan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan perpangkatan. Jadi pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Kemudian yang pertama adalah pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu secara umum A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Kemudian saya berikan keterangan bahwasanya A-nya itu merupakan bilangan dasar atau pokok, sedangkan N-nya itu merupakan pangkatnya. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 kali 3. 3 ini sebagai bilangan dasarnya, sedangkan 2 ini sebagai pangkatnya. Kemudian yang kedua, min 4 pangkat 5 sama dengan min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 sebanyak 5 suku atau 5 faktor. Kemudian min 4-nya di sini ini sebagai bilangan dasar atau bilangan pokoknya, sedangkan 5-nya sebagai pangkatnya. Pada bilangan berpangkat ini ada beberapa sifat. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Contoh, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4, maka sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 4. Pada sifat yang pertama ini berlaku jika bilangan dasarnya itu sama. Di sini bilangan dasarnya adalah A, kemudian satunya juga bilangan dasarnya A, maka sama dengan A pangkat M ditambah dengan M. Kemudian saya lanjut dengan contoh soal yang B. Min 3 pangkat 3 dikali min 3 pangkat 5, maka sama dengan min 3 pangkat 3 ditambah 5, maka sama dengan min 3 dipangkatkan 8. Selanjutnya, sifat perpangkatan yang kedua adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N, dengan syarat M-nya lebih besar dari N. Contoh yang A, 9 pangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 3, maka sama dengan 9 pangkat 5 dikurangi dengan 3, yaitu sama dengan 9 pangkat 2. Kemudian yang B, 25 pangkat 6 dibagi dengan 25 pangkat 4, maka sama dengan 25 pangkat 6 dikurangi dengan 4, sama dengan 25 pangkat 2. Pada sifat yang kedua, yakni pada sifat pembagian ini, syaratnya bilangan dasarnya harus sama.
Kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, loh, bilangan dasarnya A, pembilang dan penyebutnya A, maka sama dengan A pangkat M per M. Seperti itu. Kemudian berikutnya, sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi M, maka sama dengan A pangkat M dikalikan dengan M. Jadi bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 5 pangkat 4 dipangkatkan 2, maka sama dengan 5 pangkat 4 kali 2, maka sama dengan 5 pangkat 8. Kemudian contoh soal yang B, 12 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka sama dengan 12 pangkat 3 dikalikan dengan 4, sama dengan 12 pangkat 12. Jadi pada sifat yang ketiga ini sekali lagi adalah bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Selanjutnya sifat yang keempat pada perpangkatan, yaitu A kali B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M, dengan syarat M-nya A tidak sama dengan B. Contoh yang A, 3 kali 5 pangkat 4, maka sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Contoh soal yang B, min 6 dikali dengan 7 dipangkatkan 5, maka sama dengan min 6 pangkat 5 dikali dengan 7 pangkat 5. Selanjutnya, sifat perpangkatan yang kelima adalah A dibagi dengan B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Kenapa kok B tidak sama dengan 0? Kalau B sama dengan 0, maka hasil baginya adalah tak terdefinisikan. Contoh yang A, 2/5 pangkat 6, maka sama dengan 2 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 6. B, min 4 dibagi dengan 7 pangkat 4, maka sama dengan min 4 pangkat 4 dibagi dengan 7 pangkat 4. Masih ada beberapa sifat lagi yang insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian pertemuan kali ini bisa dibuat rangkuman atau suatu kesimpulan. Yang pertama, sifat-sifat dari perpangkatan A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M min N, dengan M lebih besar dari N. Kemudian sifat yang ketiga adalah A pangkat M pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Kemudian yang keempat adalah A kali B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sifat yang kelima yaitu A dibagi B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M
dibagi dengan B pangkat N, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya sebagai tugas untuk kalian, silakan dikerjakan